Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik kali ini tentang pengenalan kimia organik. Kimia organik mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Kita terbuat dan dikelilingi oleh senyawa organik. Hampir semua proses dalam makhluk hidup melibatkan senyawa organik. Lebih dari 80% senyawa organik telah ditemukan di dunia, seperti material biologis bersumber dari tanaman, hewan, produk pabrikan, seperti cat, obat, kosmetika, material geologis, seperti minyak bumi, gas alam. Material-material tersebut memberikan manfaat berbeda. Hal ini terkait dengan struktur, sifat senyawa organik yang dibentuk. Topik kali ini membahas karakteristik unsur karbon, gugus fungsional meliputi tata nama, struktur, sifat, dan pengenalan reaksi senyawa organik. Subtopik pertama, karakteristik unsur karbon. Kimia organik berfokus pada atom karbon. Atom karbon pada tabel periodik terletak pada periode 2, golongan 4A. Atom karbon bersifat non-logam, memiliki elektronegativitas 2,5, memiliki 4 elektron valensi. Berdasarkan Lewis, struktur atom karbon keempat elektron valensinya tidak berpasangan. Agar dapat membentuk oktet, atom karbon dapat menerima 4 elektron dari atom lain sehingga membentuk 4 ikatan, seperti contoh pada molekul metana. Atom karbon dapat berikatan dengan sesama karbon, dikenal katenasi. Panjang ikatan tak hingga. Jenis ikatan karbon dengan karbon dapat berupa ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Apakah atom karbon dapat berikatan dengan atom lain? Jawabannya ya. Atom karbon bersifat fleksibel, dapat membentuk ikatan dengan atom lain. Dalam bentuk ikatan tunggal, atom karbon berikatan dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, halogen, logam, dan atom lainnya. Dengan bentuk ikatan rangkap 2, karbon berikatan dengan oksigen, nitrogen, belerang, dan atom lainnya. Dalam bentuk ikatan rangkap 3, contohnya karbon berikatan dengan nitrogen. Kerangka rantai karbon dapat berupa rantai lurus, rantai dengan percabangan, atau bentuk siklik. Berdasarkan reaktivitas kimianya, hidrokarbon terbagi menjadi alifatik dan aromatik. Kerangka alifatik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kerangka aromatik dicirikan dengan cincin bensen, siklik dengan ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Dikatakan aromatik, beberapa senyawa bensena memiliki aroma yang kuat. Mari kita masuki subtopik yang kedua tentang gugus fungsional. Gugus fungsional adalah bagian dari molekul organik sebagai pusat kereaktifan dan sifat molekul. Klasifikasi senyawa organik berdasarkan gugus fungsional akan memudahkan untuk mempelajari senyawa organik yang begitu banyak dan beragam. Saya ambil contoh semut merah sebagai penghasil asam formiat. Asam formiat merupakan molekul sederhana dari kelompok asam karboksilat yang memiliki gugus fungsi COOH. Spiritus, komponen utamanya metanol. Metanol adalah molekul sederhana dari kelompok alkohol yang memiliki gugus fungsi hidroksil. Berikutnya saya akan menjelaskan klasifikasi senyawa organik berdasarkan gugus fungsi. Golongan senyawa alkana dicirikan ikatan tunggal karbon-karbon.
Alkena dicirikan ikatan rangkap 2 karbon-karbon. Alkuna dicirikan ikatan rangkap 3 karbon-karbon. Aromatik dicirikan ada gugus fungsi benzena. Beberapa contoh. Ini adalah alkena. Yang ini adalah alkuna. Yang ini alkena. Yang ini aromatik. Yang ini aromatik. Berikutnya, klasifikasi gugus fungsi dicirikan dengan karbon berikatan tunggal dengan atom lain. Organohalogen dicirikan ikatan karbon dengan halogen. Karbon dengan oksigen membentuk 2 golongan. Alkohol dicirikan ikatan karbon dengan gugus hidroksil. Eter dicirikan dengan gugus seperti ini. Kita lihat contoh. Sukralos mengandung gugus halogen. Alkohol, eter. Contoh lain, senyawa alkohol bila gugus hidroksi terikat pada aromatik dikenal dengan nama fenol. Karbon dengan belerang membentuk 2 golongan. Tiol dicirikan ikatan karbon dengan gugus SH. Sulfida atau tioeter dicirikan dengan gugus seperti ini. Contoh beberapa molekul organik mengandung gugus tiol. Tioeter, ikatan karbon dengan N membentuk golongan amina. Amina terbagi menjadi 3 tipe, amina primer, sekunder, tersier. Pembedanya, amina primer pada atom nitrogen terikat 2 atom hidrogen. Sekunder pada nitrogen terikat 1 atom hidrogen. Tersier tidak ada atom hidrogen pada nitrogen. Contoh molekul organik: amina primer, amina sekunder, amina tersier. Berikutnya, klasifikasi gugus fungsi dicirikan dengan karbon berikatan rangkap 2 dengan oksigen yang dikenal dengan nama karbonil. Aldehid dicirikan gugus seperti ini. Keton dicirikan gugus seperti ini. Beberapa contoh molekul organik mengandung gugus aldehid, mengandung gugus keton, golongan yang lain mengandung karbonil, asam karboksilat yang dicirikan dengan gugus seperti ini. Turunan asam karboksilat, asil halida, dicirikan dengan gugus seperti ini. X adalah atom halogen. Beberapa contoh molekul organik yang mengandung gugus karboksilat. Gugus asil halida. Turunan asam karboksilat lainnya, anhidrida asam, dicirikan dengan gugus seperti ini. Ester dicirikan dengan gugus seperti ini. Beberapa molekul organik mengandung gugus anhidrida asam. Gugus ester. Ester siklik dikenal dengan nama lakton. Turunan asam karboksilat berikutnya, golongan amida, dicirikan
ikatan antara karbonil dengan atom nitrogen. Amida terbagi menjadi 3 tipe, amida primer, sekunder, tersier. Amida primer dicirikan atom nitrogen mengikat 2 hidrogen. Sekunder, atom nitrogen mengikat 1 hidrogen. Tersier, tidak ada atom hidrogen terikat pada atom nitrogen. Contoh molekul organik amida primer, amida sekunder, amida tersier. Gugus fungsi lainnya, karbon berikatan rangkap 3 dengan nitrogen, dikenal dengan golongan nitril. Mari kita berlatih mengenal gugus fungsional yang ada di dalam molekul organik. Lingkari dan sebutkan semua gugus fungsi yang ada di dalam molekul cefalexin. Cefalexin adalah turunan dari cefalosporin, suatu antibiotik beta-laktam. Ayo sama-sama kita lingkari. Gugus fungsional apa saja yang terdapat di dalam cefalexin? Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian berikutnya ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Ada 6 gugus fungsi di dalam struktur cefalexin. Ayo kita sebutkan gugus fungsi tersebut. Yang pertama, amina. Yang kedua, amida. Amidanya sekunder. Yang ketiga, amida. Amidanya tersier. Kemudian yang keempat, asam karboksilat. Yang kelima, alkena. Yang keenam, tioeter. Berikutnya, silakan kalian berlatih soal menyebutkan semua gugus fungsi yang ada di dalam struktur morfin dan oseltamivir.